عظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, datang dari rumah-rumah kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama, yang mana ibadah yang mulia ini merupakan ibadah yang paling mendekatkan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia meniti jalan untuk menuntut ilmu, datang dari rumahnya, menggerakkan jiwanya, menyemangatkan langkahnya, datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu, maka itu adalah jalan yang akan menghantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya orang-orang yang mereka duduk di masjid, dari masjid Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada para malaikatnya untuk menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di sisinya. Itu merupakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Karena tidak ada suatu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk Allah yang mulia kecuali ibadah dari menuntut ilmu agama. Maka dari itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Sesungguhnya datang ke sebuah majelis ilmu itu merupakan perkara yang sangat sulit, karena orang-orang yang mereka meluangkan waktunya untuk datang di majelis ilmu itu semata karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari orang-orang yang mereka datang, hanya sedikit dari orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kemuliaan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Demikian pula mempelajari ilmu agama, menghafalkannya dan mengamalkannya itu merupakan fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim." Yang demikian itu dikarenakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah adalah zat yang maha memiliki keutamaan yang sangat agung. Maka para ulama kita menjelaskan tidak ada suatu ibadah yang paling mulia yang akan membawa kemuliaan kepada seorang hamba kecuali ibadah ketika seorang menuntut ilmu agama. Bahkan para ulama kita mereka menyebutkan bahwasannya orang-orang yang mereka mempelajari bab dari satu bab ilmu
dan dia memahami dari bab tersebut, maka sungguh itu merupakan perkara yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Disebutkan oleh sebagian salaf, li'anata'allama al-ilma atau li'ata'allama baban min abwabil ilm khairul li minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya aku mempelajari satu bab dari bab ilmu dan aku memahaminya, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa kita bayangkan jaminan rahmat Allah SWT, pembendaharaan dunia luar biasa. Apa yang kita saksikan di hadapan kita begitu indahnya. Tapi apa yang ada di dunia ini dan semua yang ada di dunia ini itu tidak sebanding dengan kita mempelajari satu bab dari bab ilmu. Maka bagaimana apabila kita mempelajari bab-bab yang lebih, pembahasan-pembahasan yang lebih, permasalahan-permasalahan yang lain dari disiplin ilmu agama, maka tentunya keutamaan dan fadilahnya akan semakin besar. Demikian pula jami'in rahmat Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu itu merupakan hal yang akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang akan mengokohkan keimanan kita dan lebih menguatkan keyakinan kita terhadap negeri akhirat. Sehingga orang-orang yang mereka jauh dari majelis ilmu, jauh dari ilmu agama, maka dia akan mudah terfitnah dengan kehidupan dunia. Hal-hal yang dia lihat membuat dia takjub. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an kisah dari Qarun. Ketika dia keluar membawa pembendaharaan hartanya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketika Qarun dia keluar membawa pembendaharaan hartanya. Wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Lihatlah orang-orang yang terfitnah dengan kehidupan dunia. Ini kelompok yang pertama. Orang-orang yang terfitnah dengan kehidupan dunia, dia mengatakan, "Duhai sekiranya kami mendapatkan semisal apa yang didapatkan oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim." Sesungguhnya Qarun telah mendapatkan bagian yang sangat besar dari kehidupan dunia ini. Tapi perhatikan kelompok yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Wa qala alladziina utul ilm wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa ma yulaqaha illa sabirun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, celaka ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu. Wa qala alladziina utul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, dia mengatakan kepada orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan. Celaka kalian, bahwasannya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dari negeri akhirat, surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amalan soleh. Dan tidaklah mendapatkan keutamaan ini kecuali orang-orang yang bersabar. Maka dari sini jami'in rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan, dekatnya kita dengan ilmu itu akan menjadi tameng untuk kita dari fitnah dunia yang datang kepada kita. Sehingga tatkala seorang manusia semakin jauh dari majelis ilmu, maka hatinya akan semakin lemah dan dia akan semakin mudah terfitnah dengan kehidupan dunia. Tidaklah yang ada di dalam kepalanya, di dalam hatinya, kecuali hanya dunia semata, kecuali hanya harta saja. Berbeda dengan orang-orang yang dia memiliki ilmu, karena dia mengetahui hakikat daripada kehidupan dunia. Dia mengetahui tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dengan kehidupan dunia ini, sehingga dia tidak tertipu dengan kehidupan dunia, tidak terfitnah dengan keindahannya, dan dia terus istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jami'in rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang bisa menguatkan iman kita kecuali dengan menuntut ilmu. Sehingga semakin jauhnya kita dari ilmu, dari majelis-majelis ilmu, maka keimanan yang ada di dalam hati kita akan semakin lemah. Ketika seorang hidupnya jauh dari majelis ilmu, hari-harinya tidak pernah duduk di majelis ilmu, maka hatinya akan semakin lama semakin lemah.
keimanannya semakin lama akan semakin lemah, dan itu adalah sebab yang akan membinasakan dia di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, datang di majelis ilmu, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat para ulama, para a'immah min a'immatis salaf, maka orang-orang yang demikian ini ya hatinya akan semakin kuat, keimanannya akan semakin bertambah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dari sifatnya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan sungguhnya ciri dari orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala di sisinya, maka takutlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka, zadatuhum imana, maka bertambah iman mereka. Dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkara yang akan mengokohkan hati kita. Oleh karena itu tidak heran bila mana kita melihat dari sebagian saudara kita yang dulunya rajin duduk di majelis ilmu, setelah itu perlahan-perlahan dia tinggalkan majelis ilmu, maka larinya tidak akan jauh, larinya tidak akan ya ke tempat yang lain kecuali dalam perkara dunia saja. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang senantiasa diingatkan oleh para ulama kita. Apalagi kita berada di masa-masa fitnah, masa-masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kaqita'il lailil mudlim, sesungguhnya fitnah itu sebagaimana potongan malam yang sangat banyak, satu persatu datang kepada manusia. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, di pagi harinya dia beriman kepada Allah, namun di sore harinya dia kafir. Demikian pula sebaliknya, di sore harinya beriman, di pagi harinya kafir. Apa alasannya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya ya karena ingin mendapatkan kehidupan dunia. Kenapa dia bisa menjual agama, keyakinan dan keimanan yang ada di dalam hatinya dengan dunia yang hina? Dikarenakan tidak ada ilmu yang ada di dalam hati seorang tersebut. Ketika dia memiliki ilmu, maka dia tidak akan pernah menggadaikan agamanya dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, giatkan diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Sibuk apapun aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, jangan sampai melalaikan kita dari duduk di majelis ilmu. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Dikarenakan pentingnya ilmu agama di dalam kehidupan kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa-doa yang kita hafal, dari doa-doa yang sering kita panjatkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang diberkahi, rizki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara doa yang hendaknya tidak luput dari lisan-lisan kita ya, ketika pagi dan petangnya. Ketika kita berada di pagi hari, di antara dari perkara sunnah dari zikir-zikir kita adalah memohon dengan doa yang demikian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ketika kita bertanya jami'ah rahmat Allah SWT, kenapa Nabi SAW menganjurkan untuk kita berdoa dengan doa yang demikian? Dikarenakan ilmu yang bermanfaat itu akan membawa kebaikan dari kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ketika seorang memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketika dia berada di kantornya dan dia memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia adalah orang yang bisa amanah di dalam pekerjaannya. Ketika dia berada di pasar dan dia memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia tidak akan
mengurangi takaran dan timbangannya ketika dia melakukan perniagaan. Dan dimanapun tempat yang dia berada di sana, ketika dia memiliki ilmu yang bermanfaat, pasti dia akan mendapatkan keberkahan dari hidupnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan pada penggalan yang setelahnya, Nabi SAW mengatakan, warizqan thayyiba, dan aku memohon kepadamu ya Allah dari rizki yang baik. Tidaklah rizki yang baik itu didapatkan kecuali dengan ilmu. Ketika seorang ingin mendapatkan rizki yang halal, dia harus tahu ilmunya. Mana perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan mana perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan orang-orang yang memiliki ilmu tentunya dia akan mengambil perkara yang halal. Karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena rizki itu akan datang kepada kita walaupun kita menolaknya. Sehingga ketika dihadapkan antara perkara yang halal dengan perkara yang haram, maka dia tidak akan memilih perkara yang haram, dia akan memilih perkara yang halal. Itu diantara samarah, buah dari ilmu yang bermanfaat. Demikian pula ketika seorang memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia akan mendapatkan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan syarat dari diterimanya amalan adalah mutabaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin dia bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kecuali dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah SWT, dari dua hal yang datang setelahnya itu merupakan kelaziman dan buah daripada ilmu yang bermanfaat. Namun bersamaan dengan hal ini jamaah dirahmati Allah SWT, dari apa yang kita saksikan bersama, banyak orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu, duduk mempelajari ilmu agama, tapi mereka tidak diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat bagaimana kehidupan para salafun saleh, orang-orang sebelum kita, ilmu-ilmu yang mereka miliki, satu, dua dari ilmu yang mereka dengarkan, itu membawa kebaikan dari kehidupan mereka, membawa kebaikan dalam ucapan dan perbuatan mereka. Sebagaimana datang dari sebagian para salaf kita, di antara dari sunnah yang ada di antara mereka ketika mereka hendak pergi, maka mereka saling berwasiat. Dan ingat jamaah yang dirahmati Allah SWT, wasiat yang senantiasa diucapkan oleh para salafun saleh kepada saudaranya ketika dia hendak pergi hanya satu kata, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan ucapan tersebut, apa yang terjadi? Ya, hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata-mata mereka mengeluarkan air mata hanya mendengar kata ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan perbedaan antara mereka dengan kita. Berapa ayat dari Al-Qur'anul Karim yang sudah kita baca? Berapa ayat Al-Quranul Karim yang sudah kita amalkan? Berapa banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita dengar? Dan berapa banyak dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita amalkan, yang sudah kita hafalkan? Ya, tapi pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita, apa manfaat dari apa yang kita amalkan, dari apa yang kita dengarkan dan kita hafalkan? Apa kebaikan yang ada dalam kehidupan kita? Faedah apa dari hadis-hadis tersebut yang membawa pengaruh baik dalam kehidupan kita? Ataukah hanya sekedar hiasan saja? Atau hanya sekedar maklumat yang kita ketahui saja, tidak membawa kebaikan dalam kehidupan kita? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati diri kita demikian, ini menunjukkan bahwasannya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Tentunya ketika ilmu tersebut tidak bermanfaat, ada sebabnya. Tidak mungkin datang secara tiba-tiba. Karena secara asal dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah tanamkan di dalam hati seorang hamba, itu akan membawa manfaat di dalam kehidupan mereka. Tapi ketika ilmu tersebut tidak membawa kebaikan dalam kehidupan mereka, maka ada kekeliruan, ada kesalahan ketika seorang menuntut ilmu agama. Maka para ulama kita menyebutkan di antara dari beberapa penjelasan sebab-sebab yang akan mendatangkan keberkahan ilmu di dalam kehidupan kita.
Ketika seorang menuntut ilmu, bagaimana caranya ilmu saya diberkahi oleh Allah SWT? Maka telah dicontohkan oleh para ulama kita bagaimana keberkahan yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Itu semua tidaklah diraih kecuali dengan usaha. Sebagaimana ucapan salah seorang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Engkau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak mau meniti jalan keselamatan tersebut. Sama halnya orang-orang yang menginginkan ilmu yang bermanfaat, tapi dia tidak meniti jalan-jalan atau sebab-sebab yang akan mendatangkan kemanfaatan dalam ilmunya. Maka kata seorang penyair tersebut, innas safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berlayar di atas daratan yang kering. Artinya harus ada usaha, kiat-kiat yang harus dia amalkan sehingga ilmu yang dia pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka kami mengumpulkan beberapa tulisan dari para imam kita, dari para ulama beserta asar-asar mereka, sehingga dari apa yang kita baca nanti bisa menjadikan barometer untuk kita dan menjadi pembanding untuk kita bagaimana jauhnya kita di dalam menuntut ilmu ketika kita bandingkan dengan orang-orang sebelum kita. Di antara sebab yang akan mendatangkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, yaitu tauqir wa ta'dhimul ulama, memuliakan dan mengagungkan orang-orang yang memiliki ilmu. Memuliakan dan mengagungkan orang-orang yang memiliki ilmu, ini diantara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan di dalam ilmu kita. Disebutkan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuqir kabirana wala yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mengagungkan orang tua dari kalangan kami dan tidak merahmati orang-orang yang berada di bawah umurnya dari golongan kami. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, maksud daripada kabirona itu orang tua dari kalangan kami, orang-orang yang beriman, masuk di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga apabila kita melihat bagaimana para salaf kita, para ulama kita, ketika mereka bersama dengan gurunya, maka keindahan yang kita lihat dari kehidupan mereka, bagaimana ta'zimnya mereka terhadap orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam athar bahwasannya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau sampai-sampai mau mengurusi dari hewan tunggangannya Ubay ibn Ka'ab, dikarenakan beliau menginginkan keberkahan dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu datang bersama hewan tunggangannya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, turjamanul Quran, ketika itu beliau membawa kekangan dari tali kekang onta tersebut. Setelah itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ketika melihat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, maka dia mengatakan, anta ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza. Sesungguhnya engkau adalah paman, anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu putra dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, tapi engkau melakukan perkara yang demikian. Dari segi nasab, beliau memiliki nasab yang mulia. Dari segi ilmu dan keutamaan, beliau memiliki keutamaan yang mulia, termasuk orang yang didoakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang faqih terhadap Al-Quranul Karim, sehingga para ulama kita memberikan gelar kepada beliau turjamanul Quran, sahabat Nabi SAW yang paling memahami terjemah tafsir daripada Al-Quran. Tapi bersama dengan hal itu, beliau mau melakukan perkara yang demikian. Ketika beliau ditanya, fa'altu kada li ajlil barakah, aku melakukan perkara yang demikian ini agar mendapatkan keberkahan dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Dan ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang disebutkan oleh para imam kita, bagaimana ta'zimnya seorang alim terhadap orang yang berilmu.
Orang yang berilmu saja dia muliakan orang-orang yang berilmu yang lainnya, apalagi orang-orang yang baru belajar. Seorang murid kepada gurunya, maka harus ada bentuk pemuliaan ya yang harus dia berikan kepada gurunya. Akan tetapi ada batasan-batasan yang dijelaskan di dalam syariat. Tidak sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita atau sebagian masyarakat kita. Karena takdimnya dia dengan gurunya, sehingga kesalahan-kesalahan gurunya dia benarkan. Sehingga ya dia berbuat gulu dari beberapa amalan-amalan. Dan ini bukan perkara yang dicontohkan oleh para salaf kita. Ada batasan-batasan bagaimana kita memuliakan mereka. Dan di antara bentuk kita memuliakan mereka yaitu dengan kita hadir di majelis-majelis mereka. Hadir di majelis-majelis para ulama. Ketika ada seorang alim yang datang yang memberikan ilmu kepada mereka, maka dia sempatkan datang belajar ilmu agama. Itu di antara bentuk pemuliaannya. Kemudian di antara bentuk memuliakan yang lainnya yaitu dengan mendoakan mereka, mendoakan para ulama, orang-orang yang berilmu. Terlebih lagi mereka adalah guru kita. Dan ini di antara amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh para salaf kita. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala min a'immatil madhab, beliau termasuk ulama madhab yang ketika itu mendapatkan sanjungan dari para ulama dan luasnya ilmu beliau di dalam permasalahan fikih. Apa yang beliau lakukan dengan gurunya disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala memiliki seorang guru yang bernama Hammad ibn Abi Sulaiman. Hammad ibn Abi Sulaiman ini di antara guru yang paling banyak beliau mengambil ilmu darinya. Apa yang dia lakukan? Apa yang beliau lakukan? Perhatikan jami'in rahmat Allah SWT. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza da'autullaha wastaghfartu li abi wa ummi al-haqtu al-istighfaru li syekhi Hammad ibn Abi Sulaiman." Beliau mengatakan, ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun untuk kedua orang tuaku, ayah dan ibuku, maka aku tidak lupa memohonkan ampun untuk guru-guruku. Di antara guruku adalah Hammad ibn Sulaiman. Dan hal ini juga dilakukan oleh murid beliau. Dari murid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau memiliki murid senior yang bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf rahimahullahu taala beliau juga melakukan perkara yang demikian, mendoakan Al-Imam Abu Hanifah, dan beliau mengatakan, tidaklah aku mendoakan ampunan untuk orang tuaku kecuali aku ikutkan doa ampunan untuk guru-guruku. Di antaranya aku mendoakan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan itu juga dilakukan oleh murid beliau. Dan ini zaman dirahmati Allah SWT di antara adab ya dan bentuk pemuliaan kita terhadap orang-orang yang berilmu. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang akan mendatangkan keberkahan ilmu yaitu kita mendekat ketika datang di majelis ilmu. Mendekat ketika kita datang di majelis ilmu. Dan ini di antara dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Ketika itu disebutkan, jaa salah satu nafarin la Rasulullah SAW, datang 3 manusia kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW sedang memberikan pengajaran kepada para sahabatnya. Dan ketika itu disebutkan, fa amma ahaduhuma fa'awa Allah, wa ammal akhar fastahya Allah min, wa amma tsalits fa'arada Allah an. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ketika itu ada 3 orang datang kepada Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi SAW sedang memberikan pengajaran kepada para sahabatnya. Ada halaqah ilmu di sana. Dan ketika Nabi sedang mengajar dan 3 orang tadi datang, maka salah seorang di antara dari 3 orang tersebut, dia melihat tempat yang kosong dari majelis tersebut. Lalu dia mendekat dan dia duduk di sana. Kemudian laki-laki yang kedua, dia duduk di belakang sebagian manusia di hari itu. Ya, dia duduk di belakang manusia karena dia malu. Kemudian laki-laki yang ketiga,
dia berpaling dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa amma al-awwal fa'awa ilallah. Adapun orang yang pertama yang dia melihat celah di majelis ilmu, di halaqah ilmu, dan dia duduk di sana, dia mendekat di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat dengan hamba itu. Wa amma tsani, adapun laki-laki yang kedua yang dia malu dan dia duduk di belakang manusia, maka Nabi mengatakan fastahyallahu min. Karena dia malu, maka Allah Subhanahu wa taala malu dengan dia. Wa amma tsalis, adapun laki-laki yang ketiga, dia berpaling dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aradallahu an. Dia berpaling dari majelis Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang demikian ini diamalkan oleh para imam kita. Para salaf kita, di antaranya Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, guru dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dan dikisahkan oleh beliau rahimahullahu taala, Rabi' Ar-Ra'i dan para imam di masa itu, ketika mereka mendapati ada sebagian penuntut ilmu datang yang mereka memiliki umur yang sudah tua atau memiliki kemuliaan, maka mereka mengatakan, ta'al hahuna, kemari duduk di sini, ya. Dan tidaklah mereka memulai, ya, dari majelis ilmu kecuali orang-orang ketika itu sudah mendekat dengan mereka. Demikian pula dikisahkan oleh beliau Imam Malik rahimahullah taala, guru beliau Rabi'ah Ar-Ra'i, ketika ada penuntut ilmu yang datang dan dia termasuk anak-anak yang masih muda, beliau mengatakan ucapan yang sama, ta'al, ya, ijlis ila hahuna, duduk di sini, ya. Kemudian setelah itu beliau menyuruh orang tersebut duduk di sampingnya, dan tidaklah beliau memulai dari majelis ilmu tersebut kecuali ketika manusia sudah mendekat dengan beliau. Kenapa demikian? Al-Imam Malik mengatakan, wa kana li fadli indahu. Yang demikian itu dilakukan oleh para imam kita dari guru-guru Al-Imam Malik rahimahullah taala dikarenakan kemuliaan ilmu yang akan disampaikan. Ketika seorang dia melihat sesuatu yang mulia dari harta karun misalkan, maka tentunya dia adalah orang yang paling depan, ya, yang mungkin dia melihatnya atau mungkin dia mengambilnya. Ketika itu adalah harta karun, misalkan emas atau harta uang misalkan atau yang lain, maka pasti orang tersebut akan duduk paling depan dan dia ingin mendapatkan itu, dan dia ingin mendapatkan, ya, itu dan menjadi orang yang paling cepat. Tapi perhatikan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia dia menganggap bahwasannya ilmu agama ini lebih remeh dibandingkan emas dan seisinya, kemuliaan dunia dan seisinya. Sehingga kita lihat sebagian orang ketika duduk di majelis ilmu tidaklah duduk dia, ya, kecuali di tiang-tiang, tidaklah duduk kecuali di pojok dan seterusnya. Lihat bagaimana para imam kita mencontohkan untuk kita. Dan itu diantara sebab dari keberkahan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan fa'awa ilallah. Ketika dia mendekat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat dengannya. Artinya orang tersebut akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan dia menuntut ilmu agama, sehingga apa yang dia dengarkan tidak mudah lupa. Dan itu kita dapati di masa para imam kita. Tapi, ya, bersama dengan hal itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang demikian ini sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, di antara dari sebab keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ilmu kita, yaitu kita memilih guru yang baik, orang-orang yang mengajarkan kebaikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan nabinya sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ketika seorang ini mendapatkan keberkahan ilmu, dia tidak sembarang duduk di majelis ilmu, dia harus memilih guru. Siapa guru yang kiranya dia duduk di sana? Ketika mereka adalah orang-orang yang mengajarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ajarkan pemahaman para salaf kita, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka, maka kita duduk di sana, kita dengarkan. Karena mereka adalah guru-guru yang mengajarkan tentang kebenaran, guru-guru yang mengajarkan tentang kebaikan. Sampai-sampai disebutkan di dalam Sahih Muslim, dan ini diletakkan oleh beliau rahimahullah taala
di awal dari bab yang beliau sampaikan di dalam kitab Sahih Muslim, yaitu asar dari Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Asar dari Al-Imam Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama tersebut. Jangan sampai kita salah. Ketika kita salah dalam mengambil agama ini, maka tentunya akan fatal dalam kehidupan kita. Kita harus memilih siapa guru yang kita duduk dengan mereka. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, terlebih lagi kita berada di akhir zaman, bahwasanya nanti akan ada du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka. Apakah mereka adalah orang yang jahil? Jawabannya tidak. Mereka adalah orang-orang yang pandai bahasa Arabnya, orang-orang yang banyak hafalan Qur'annya, orang-orang yang banyak hafalan hadisnya. Akan tetapi tatkala mereka menerjemahkan, menafsirkan, dan mereka menjelaskan hadis Nabi SAW, tidaklah keluar kecuali dari hawa nafsu mereka, bukan dari penjelasan para sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kita dari mereka. Dan di hari ini jamaah yang dirahmati Allah SWT, banyak orang-orang yang demikian ini. Jadi kalau kita keliru dengan siapa kita duduk, maka kita akan mendapatkan keburukan. Terlebih lagi ya, kita tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil, maka kita akan mudah ya jatuh di dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekeliruan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau menyebutkan di antara ciri karakteristik dari seorang alim yang kita duduk dengan mereka. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, ketika beliau ditanya, halil ulama alamatun yu'rafun, apakah para ulama mereka memiliki ciri-ciri yang kita ketahui? Faqala, maka beliau menjawab, alamatul alim man amila bi ilmi wastaqbala katsirul ilm wastaqalla katsirul ilm wal amalu min nafsihi wa raghaba fil ilmi min ghairihi wa qila al haqq min kulli ma atahu wa qabila al haqq min kulli ma atahu wa akhadha al ilma haitsu wajadahu fa hadhi alamatul alim wa sifatihi. Perhatikan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Di antara ciri dari seorang alim, kata beliau, adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang menganggap ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang sedikit, walaupun dia adalah orang yang banyak memiliki ilmu. Dan mereka adalah orang-orang yang cinta terhadap ilmu agama dibandingkan orang-orang yang lainnya. Semangatnya dalam menuntut agama itu melebihi manusia yang lain. Kemudian orang yang dia menerima kebenaran ketika kebenaran tersebut datang kepadanya. Dan dia adalah orang yang mengambil ilmu dimanapun ilmu datang kepada dirinya. Maka beliau mengatakan ini diantara dari sifat dan ciri dari orang-orang yang kita duduk dengan mereka. Jadi perhatikan jemaah rahmat Allah Taala, ya, ini diantara sifat dan ciri mereka. Jadi yang pertama diantara ciri dari ulama yang kita duduk dengan mereka, mereka adalah orang yang paling mengamalkan ilmunya. Karena kebaikan ilmu tersebut itu seyogyanya yang pertama kali kembali kepada dirinya masing-masing, kembali kepada pribadinya, bukan kepada orang lain. Ketika sudah ada di dalam dirinya dan dia amalkan ilmu tersebut, baru ya kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, mereka adalah orang yang paling cinta dengan ilmu. Ketika dia mengajarkan ilmu, tentunya dia harus mencontohkan bagaimana kecintaan dia dengan ilmu agama. Kemudian dia adalah orang yang menerima kebenaran yang datang kepadanya. Jadi ketika ilmu itu datang, ya dia terima ilmu tersebut. Dan ini diantara dari ciri orang-orang yang berilmu. Dan lebih lagi dari sifat yang disebutkan, bahwasanya mereka bukanlah orang-orang yang sombong, orang-orang yang menganggap bahwasanya mereka adalah orang yang paling memiliki ilmu yang banyak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menganggap bahwasanya ilmu yang mereka ketahui itu adalah ilmu yang sangat sedikit. Kalau kita melihat dari perkara yang demikian, maka sedikit dari orang-orang yang kita duduk dengan mereka. Ya, waliyadzubillah. Kemudian berikutnya min rahmat Allah Taala, yang terakhir yang mungkin bisa kita baca, yaitu dengan kita bersemangat menghadiri majelis ilmu, menghafalkan ilmu agama, dan mengamalkan apa yang kita ketahui. Itu diantara sebab yang akan mendatangkan keberkahan dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Lihatlah bagaimana para ulama kita, para imam kita, semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah taala, ketika beliau datang ya di kota Ira, beliau berjalan ke sana kemari. Ketika itu ditanya oleh salah seorang dari orang yang ada di sana, "Wahai imam, kau telah menjadi seorang alim, sampai kapan kamu mau menuntut ilmu?" Maka beliau menjawab, "Ila an udkhilal qabr," sampai aku masuk ke dalam kuburan. Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang imam yang faqih dalam semua bidang ilmu, bukan hanya satu ilmu, dalam semua bidang ilmu. Ketika itu beliau ditanya, "Ya imam, ila mata anta tulubal ilm?" Maka beliau menjawab, "Ilal mamat." Sampai kapan engkau akan menuntut ilmu? Padahal engkau adalah orang yang faqih dalam seluruh mata cabang ilmu. Maka beliau menjawab, "Aku akan menuntut ilmu sampai aku meninggal dunia." Maka perhatikan jamaah rahmat Allah SWT, bagaimana semangat mereka ya di dalam menuntut ilmu agama, dan bagaimana kesemangatan para ulama kita di dalam menjaga ilmu agama. Ya, bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, seorang yang hafalannya luar biasa, kekuatan hafalannya, ketika beliau membaca maka beliau hafal, ketika beliau mendengar maka beliau hafal, dan hafalan tersebut tidak pernah hilang dari hati beliau. Tapi bersama dengan hal ini, beliau setiap malamnya bangun sebanyak 20 kali. Beliau sebanyak 20 kali murojaah dari hadis-hadis yang beliau dengarkan. Ketika itu beliau duduk di majelis para ulama, duduk di guru-gurunya, mencatat hadis-hadis yang disampaikan, dan beliau hafal. Ya, di malam harinya beliau ulang-ulang sebanyak 20 kali. Sedangkan kita, ketika kita hadir di majelis ilmu, jarang dari kita yang mencatat, jarang dari kita yang hafal. Tapi di malam hari apa yang terjadi? Ya, tidak ada dari perkara yang demikian ini. Jami'an rahmat Allah taala. Kemudian bagaimana kesemangatan para imam kita dalam mengamalkan ilmu? Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala, beliau pernah bekerja selama beberapa bulan mengumpulkan uang hanya untuk memberi seorang budak, lalu beliau bebaskan. Ketika ditanya, "Wahai imam, kenapa demikian?" "Karena aku pernah mendengar hadis Nabi SAW dari keutamaan membebaskan budak, maka aku berusaha untuk mengamalkannya." Dan ini apa yang terjadi di kalangan para imam kita, ya, demikian keadaannya. Sehingga jami'ah rahmat Allah SWT tidak heran dari apa yang ada pada mereka, maka kita dapati keberkahan dari ilmu mereka, dari apa yang datang dari para imam kita, bagaimana kitab-kitab mereka sampai kepada kita. Itu diantara bukti daripada keberkahan mereka. Ya, tidaklah kita menyebutkan suatu ucapan kecuali kita mendoakan mereka. Itu diantara bukti dari keberkahan ilmu mereka. Dan mudah-mudahan dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa meneladani dari kehidupan mereka, bagaimana mereka di dalam menuntut ilmu agama, sehingga ilmu yang kita pelajari itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.